Selamat sore Sobat Gabut ID. Kembali lagi bersama Mas Ucok. Jadi kali ini Mas Ucok mau menggabut lagi membuat peta penggunaan lahan. Namun kali ini pada gabut saya sore hari ini, saya ingin membuat peta penggunaan lahan itu menggunakan data yang sudah ada. Kalau kemarin kita bikin peta penggunaan lahan itu menggunakan metode digitasi, sekarang Mas Ucok mau membuat peta penggunaan lahan menggunakan data-data yang tersedia. Jadi mari langsung saja kita mulai, tidak usah berlama-lama. Yang terlebih dahulu Sobat Gabut perlu siapkan yaitu data tutupan lahannya yang bisa teman-teman akses dan unduh di websitenya Ina-Geoportal. Nah, itu websitenya. Ini website resmi dari Badan Informasi Geospasial. Teman-teman bisa mengunduh data tutupan lahan, batas wilayah itu semuanya di sini. Oke, sebentar kita login dulu terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum punya akunnya bisa registrasi terlebih dahulu. Ini saya sudah ada akunnya. Maaf, salah akunnya kan ini. Nah, ini sudah sukses ya. Kita sudah login. Bisa dilihat di pojok kanan atas ini. Setelah teman-teman login, teman-teman bisa masuk ke fitur ini, unduh data. Nah, ini banyak banget data ya teman-teman yang bisa teman-teman download. Ada RBI Sumatera, data analis banjir, data Batnas, terus Demnas, RBI, data batas wilayah, RBI cetak. Nah, ini tergantung teman-teman mau membuat peta apa, seperti itu. Karena di sini kita mau membuat peta penggunaan lahan, jadi kita download yang data ini, data RBI per wilayah. Kita klik unduh data. Setelah itu teman-teman bisa langsung cari saja wilayahnya di mana. Saya di sini mau membuat di Kabupaten Purbalingga saja. Ketik Purbalingga. Nah, tinggal diklik, dia udah otomatis langsung ke wilayah. Kita zoom dulu, zoom out apa zoom ini nih, zoom out. Nah, setelah itu teman-teman bisa unduh yang sesuai dengan kajian teman-teman ya. Karena di sini saya mau membuat peta dengan skala kecamatan yang detail, jadi saya pakai yang 25K saja. Kalau teman-teman area kajiannya cukup luas, itu pakai yang 50K. Karena kita mau membuat peta kecamatannya aja, tutupan lahan kecamatan, jadi kita pakai yang 25K saja. Oke, sedang proses. Teman-teman bisa masuk ke file explorer dulu. Masih mendownload ya teman-teman. Kalau nggak salah itu ukuran filenya 42 MB. Jadi pastikan ketika teman-teman sedang melakukan membuat peta, itu sinyalnya harus stabil ya teman-teman.
Ya, disclaimer ya teman-teman, kali ini saya membuat peta itu sendiri. Mas PJ lagi game di depan, jadi udahlah, saya gabut nggak ada kerjaan, bikin video saja. Oke teman-teman, ini sudah di download ya, hasil dari tadi kita mendownload di Inagio Portal. Setelah itu kita ekstrak terlebih dulu teman-teman, karena kalau tidak di ekstrak nanti si foldernya ini tidak akan kebaca. Ekstrak dulu. Oke, tinggal kita pindahkan ke folder teman-teman. Saya bikin folder dulu ya teman-teman, saya belum punya folder yang lain. Gabut ID, kita bikin folder lagi. Berisik banget ya teman-teman, mohon maaf ya, diabaikan suaranya. Tutorial membuat peta tutupan. Oke, kita taruh di sini saja. Maaf, sorry. Tidak tutorial. Gabut ID, mana gabut ID-nya? Oke. Oh shit, udah ada. Oke, sudah ada. Teman-teman juga jangan lupa membuat folder SHP saja. Setelah itu teman-teman bisa langsung masuk ke ArcGIS teman-teman. Di sini saya menggunakan ArcMap 10.8 tahun 2019 ya teman-teman. Mohon maaf ya, suara saya lemes, baru bangun tidur. Sabar. Biasanya di daerah sini tuh kalau sore ya kayak gini, kayak banyak yang berkegiatan gitu, jadi mohon dimaklumi kalau agak sedikit berisik. Kalau misalnya suara saya nggak kedengar, teman-teman bisa pakai headset untuk tontonnya. Nah, kita udah masuk di tampilan ArcGIS. Teman-teman silakan masuk ke kertas baru saja ya. Ketika udah di tampilan seperti ini, langsung saja teman-teman add data. Gabut ID, mana ya folder saya? Setelah itu teman-teman bisa langsung input saja datanya. Kita masukkan dulu batas wilayahnya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa membuat sesuai kajian teman-teman, mau batas desa kah, mau kabupaten, kecamatan, kita pakai yang AR ya. AR itu artinya dia itu datanya berupa area, kalau LN itu berupa line. Oke, kita input yang kecamatan. Nah, setelah teman-teman sudah masuk, datanya sudah terinput, teman-teman bisa klik kanan di batas wilayah karena atribut table, cari nama kecamatan yang sesuai teman-teman. Di sini saya mau membuat peta kecamatan
kecamatan Purbalingga saja ya. Diklik ya teman-teman, saya ulangi, diklik bagian ini, diklik sekali sampai biru semua. Setelah itu teman-teman di off-kan saja, tinggal klik kanan, export data. Nah ini outputnya kita taruh di SHP yang sudah tadi kita buat di sini. Kita namakan ADM administrasi ya, underscore Purbalingga, kecamatan Purbalingga. Save. Maaf, ini save file ya teman-teman, save as type-nya. Save. Oke. Yes. Nah teman-teman, dia udah terpotong. Setelah itu kita zoom dulu. Ininya kita matikan, tidak apa-apa. Atau jangan dulu dimatikan deh. Kita input dulu ininya. Nah, setelah batas wilayahnya sudah ada, kita input tutupan lahan. Nah, data-data di sini tuh merupakan data-data yang bisa teman-teman olah. Jadi ketika teman-teman masuk di Kabupaten Purbalingga, teman-teman klik yang GDB ini. Di sini ada bermacam-macam data yang bisa teman-teman olah. Karena sini kita ingin membuat peta penggunaan lahan, saya mencontohkan yang sederhana saja. Oke, teman-teman bisa masuk ke vegetasi. Ini sambil tekan shift dari atas, klik yang ini sambil tekan shift ya teman-teman. Wow, banyak sekali ya teman-teman. Ini masih acak-acakan, terus kita input lagi. Maaf teman-teman. Kita input yang lingkungan terbangun. Kita pakai pemukiman dan perumahan saja. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa lagi meng-add data yang lain, tapi di sini saya hanya menggunakan segini saja untuk tutorial ini, untuk mempersingkat waktu. Setelah itu teman-teman tinggal dirapikan terlebih dahulu. Nah, ini kan datanya masih acak-acakan ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa langsung mengklik ke batas kecamatan teman-teman. Caranya itu ada di fitur geoprocessing. Kita klik geoprocessing, cari clip. Oh, mohon maaf, kita satukan terlebih dahulu ya teman-teman. Ada di merge. Ini baru bangun tidur tuh kayak gini nih, masih agak gemuk. Maaf ya. Kita input semua yang tadi batas semua area penggunaannya, kita masukkan di sini. Oke, setelah itu di oke saja langsung. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Bisa kita matikan satu-satu supaya tidak berat. Setelah itu coba kita lihat dulu masih ada celah tidak, kita drag ke atas. Ini sepertinya Sungai Serayu ya.
langsung kita klik saja ke batas areanya. Untuk input featuresnya kita pakai yang permukiman, klipnya kita pakai yang ADM Kecamatan Purbalingga. Kita taruh di SHP tadi yang sudah kita buat, PL Purbalingga. Ini tuh kecamatan ya teman-teman. Jadi di Kabupaten Purbalingga itu ada kecamatan namanya Purbalingga juga, seperti itu. Lalu oke. Nah, ini sudah jadi pengolahan di Kecamatan Purbalingga. Ini terpotong ya teman-teman, karena ini kalau nggak salah tadi aliran sungai. Kita cek ADM. Itu aliran sungai ya teman-teman, jadi makanya ini terpotong. Kalau teman-teman mau tinggal di input saja sungai, caranya sama. Dia ada di dia itu ada di hidrografi sungai LN apa ya, bukan, kita pakai yang AR coba, sungai AR. Nah, itu ada di sini ya teman-teman, jadinya tadi kepotong. Kalau teman-teman mau bisa diinput, tapi saya tidak menginput, kita gini saja. Setelah itu teman-teman bisa klik kanan di ini apa, atribut table. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Nah, cara menyederhanakannya itu teman-teman bisa melakukan penyederhanaan. Kita menggunakan tabel yang ini saja ya, remark. Cara menyederhanakannya itu bagian prosesnya dissolve, tinggal di input saja. Kita pakai yang remark tadi ya. Outputnya kita pakai di SHP, kita namain saja ini dissolve, save, oke. Kita cek lagi, dia sudah sederhana jadi. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan simbolisasi. Caranya ke proper, setelah ke proper teman-teman ke simbologi, kategori, add value. Kita pakai ini ya, bentar, kita pakai ini saja. Nah, play, oke. Ini sudah jadi ya teman-teman peta penggunaannya. Setelah itu teman-teman bisa melakukan layouting. Caranya kita ke pack print setup. Ini kita landscape saja, ukurannya kita pakai A4 standar ya. Oke. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke layout view. Ini kita ada di data view ya teman-teman, kita ke layout view. Nah, ini kita rapikan saja. Setelah itu teman-teman tinggal di zoom in. Berarti dia skalanya ada di 1/40.000. Jadi cara membaca peta itu 1 cm di peta itu mewakili 250 meter di lapangan, seperti itu teman-teman. Oke, kita ini supaya tampilan lebih menarik, kita administrasinya kita hidupkan sebentar, kita hidupkan. Setelah itu kita
klik yang gambarnya, kita holokan print 1. Oke. Ini yang tadi sungai yang bolong-bolong ini. Tidak apa-apa, karena ini hanya belajar. Kemudian teman-teman rapikan saja, bisa pakai penggaris ya teman-teman. Ukuran 1,5. Oke. Di sini kurang ya, 21,5. Setelah itu kita tambahkan garis lagi 29. Kita tambahkan tabel ya, rectangle. Klik sekali, klik jangan dilepas, terus drag ke bawah, lepas, double klik, fill colornya no color, no color, warnanya kita hitamkan saja. Oke. Clear grid, all grid saja. Nah teman-teman, ini kita sedang melakukan layouting peta. Setelah itu teman-teman bisa membuat tabel sesuai referensi teman-teman. Di sini saya mau membuat tabel judul, skala, legenda, simbol, inset, sumber peta, dan simbol. Oke. Setelah itu teman-teman tinggal melakukan membuat garis baru, bisa pakai rectangle. Itu supaya lebih cepat kita warnanya ya. Itu buat hitam semua. Coba kita lihat, tinggal di ini saja ya teman-teman, copy, Ctrl C, Ctrl V, drag ke bawah sini, Ctrl V lagi, drag lagi ke bawah. Ini bisa kita rapikan dikit, set. Ini kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Setelah itu Ctrl C, Ctrl V. Habis itu kita bikin buat nama dan logo ya kalau ada. Ini saya ada logo, ini saya buat saja. Setelah itu teman-teman bisa melakukan proses menamai setiap sesuai dengan kaidahnya. Di sini ada judul ya teman-teman. Judulnya namanya peta penggunaan lahan Kecamatan Purbalingga. Ukuran simbolnya standarnya itu 12, tapi untuk 14 ini aja. Oke. Play. Kita ketengahkan, play lagi. Oke. Lalu kita buat skala, insert, skala northern dulu ya teman-teman. Kita pilih aja. Ini harus diubah sebenarnya ke mata anginnya harus U, tapi apa-apa kita N saja. Setelah itu insert lagi. Skala bar, kita pakai yang skala bar 2.
scroll bar 2 atau scroll bar 1 yang kita proplet dulu, kita ubah ukurannya, kita pakai yang kilometer. Oh ini sorry teman-teman, kita pakai kilometer. Setelah itu ini kita ubah ke km. Oke. Nah, terus sini kita kecilkan. Setelah itu kita kasih nama skala. Ukuran 12 saja cukup. Oke. Play. Setelah itu teman-teman bisa, ini tinggal copy aja kan, supaya teman-teman bisa buat teks baru. Kita buat linking dot. Oke. Ini buat lagi di sini. Insert. Kita buat lagi. Maaf. Sumber simbol di apply. Oke, tinggal dirapikan ya teman-teman. Lanjut sini saja. Ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Hapus. Kedua angkut saja. Ini bisa disesuaikan dengan nama teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa melakukan ke insert, kita panggil legendanya saja. Teman-teman ini ketarik jadi kita klik kanan, convert to grafik, ungroup. Di sini kita hapus saja satu-satu. Kita hapus yang ini, kita ganti saja namanya penggunaan. Oke. Setelah itu tarik ke bawah. Bisa teman-teman batas wilayah. Oke. Kita grupin lagi, klik kanan grup, kita tarik ke sini. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa masukkan insertnya. Caranya insert peta itu dia ada di mohon maaf, klik kanan di sini. Di sini klik kanan, profile, grid. Di data frame ya teman-teman. Nah, ini data frame kita sesuaikan dulu ukurannya. Ini harus sesuai teman-teman merasa ini terlalu kecil, bisa kita ini bisa kita bawahkan dikit. Ini teman-teman perbesar saja. Nah, setelah itu teman-teman ke insert, atau ini kita boleh drag ke bawah. Sudah muncul, tinggal di zoom in saja.
kita pakai yang luasannya kecamatan. Oke, kita ini masih agak biru-biru. Oke, ADM tanggal 3 setelah itu teman-teman bisa ubah ke warna merah. Untuk sumbernya itu kita pilih aja 1 RBI cetak 25. Oke, ini saja sudah apa-apa. Ini kita aja nanti ini kita dibuat oleh Mas Ucap. Oke, ini ada tipe ya teman-teman. Mas Ucap. Oke, ini kita bisa tambahkan logo sesuai logo teman-teman. Bisa kita tambahkan saja. Itu ukur gridnya, kita tambahkan grid, new grid, kita pakai measure grid saja. Finish property kita atur dulu. Ini kita bukan kita perlakukan yang lebih besar. Ini kita pakai 4 saja. Terus aksesnya seksi dan nanti di sini ada kayak batang-batangnya yang terlalu besar. Saya itu oke. Tapi ini masih main ya teman-teman. Kita ubah dulu koordinat sistemnya, ada di layers, klik kanan, proper. Koordinat sistem kita pakai yang UTM 49S. UTM 49S. Klik OK. Ini berubah itu. Kalau dirasa gridnya kurang rapi, teman-teman bisa atur lagi. Kita ke grid, droplet, terus ke interval. Intervalnya bisa kita tambahkan misalnya jadi 2, ini juga jadi 2. Tinggal disesuaikan ya teman-teman. Oke. Udah rapi. Setelah itu teman-teman bisa lakukan save exportnya. Kita taruh di tutorial peta. Gabut jadi kita bikin folder baru aja ya, hasil peta. Namanya peta penggunaan lahan PPG. Ini ukurannya bisa semakin besar semakin bagus. Kita pakai 400 dpi saja. Kita cek. Ini peta penggunaan lahan yang sudah jadi ya teman-teman. Jadi seperti itu, walaupun nggak rapi, tapi mohon maaf. Dan ini juga masih kurang sesuai kaidah ya, karena batas jadinya masih garis, harusnya ada garis potong-potong itu. Terus ini juga masih ada kosong-kosong, jadi ini tuh peta yang masih kurang lengkap dan kurang sesuai kaidah. Tapi tahapan-tahapan dalam membuat peta penggunaan lahan menggunakan data dari Indageo Portal itu kurang lebih seperti itu teman-teman, dari cara menginput data sampai marketing sebuah peta.
Baik teman-teman, sekiranya hanya itu yang bisa Mas Ucok sampaikan di Gabut ID sore kali ini. Saya Mas Ucok pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.